Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rahman, dan saya kuliah di UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dari jurusan Asuransi Syariah, dan sekarang sudah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa saja dasar-dasar komunikasi dan juga isinya dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pertama, dari isi materinya ada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi merupakan sebuah interaksi antara dua atau lebih manusia yang melibatkan proses pengiriman serta penerimaan pesan dari komunikator atau sumber informasi kepada komunikan atau target pesan. Dengan demikian, dapat disimpulkan atau dapat kita ketahui bahwa komunikasi terdiri dari beberapa unsur yang mempengaruhinya. Adapun komunikasi bisnis di sini ialah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus ada melibatkan pertukaran informasi terus-menerus. Yang kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi dalam 5 bentuk. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampaian pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan, sehingga bagaimana komunikator mendeliver sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan ide, informasi atau berita yang ingin disampaikan komunikator kepada komunikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, ataupun lainnya. Yang ketiga ada media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam komunikasi, pesan akan diterima oleh panca indera manusia, baru selanjutnya diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan sebuah feedback. Pesan yang disampaikan dalam bentuk sebuah gambar dan suara biasanya akan lebih menarik daripada pesan yang hanya disampaikan lewat tulisan saja. Yang keempat, komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan, pihak yang menjadi sasaran komunikasi, target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikan. Komunikan biasanya seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun lainnya. Komunikan mempunyai tanggung jawab untuk dapat memahami apa yang disampaikan komunikator kepadanya. Untuk itu, seorang komunikan yang baik harus memperhatikan apa yang disampaikan komunikator dengan baik. Yang kelima ada feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikan untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Sama seperti keempat unsur komunikasi yang telah saya sampaikan, feedback memegang peran penting dalam tercapainya tujuan komunikasi. Yang ketiga ada feedback. Feedback atau umpan balik merupakan respon yang diberikan komunikasi untuk menanggapi pesan yang telah diterimanya dari komunikator. Sama seperti keempat unsur komunikasi yang lainnya, feedback memegang peranan penting juga dalam tercapainya tujuan komunikasi. Feedback dari komunikan akan mengukur apakah komunikasi berjalan dengan baik, apakah komunikan memahami pesan yang disampaikan, dan apakah tujuan komunikasi tercapai atau tidak. Feedback sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu feedback negatif. Feedback negatif merupakan respon yang sifatnya cenderung tidak setuju atau menolak pesan yang disampaikan, misalnya bersikap acuh, gelengan kepala, atau semacamnya. Sedangkan feedback positif merupakan respon yang menunjukkan persetujuan komunikan terhadap pesan yang disampaikan, misalnya berupa anggukan kepala, senyuman, atau sikap responsif lainnya. Yang keempat ada jenis-jenis atau bentuk komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3, yakni
Komunikasi antarpersonal. Komunikasi ini lebih dikenal dengan interpersonal, komunikasi yang terjadi antara komunikator dengan komunikan secara langsung dengan cara berhadapan muka atau tidak. Komunikasi seperti ini lebih efektif karena kedua belah pihak saling melancarkan komunikasinya dan dengan feedback keduanya melaksanakan fungsi masing-masing. Yang kedua, komunikasi kelompok, yakni komunikasi yang terjadi antara seseorang dan kelompok tertentu. Yang ketiga, komunikasi massa, komunikasi yang menggunakan media sebagai alat atau sarana bantu, biasanya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Karakteristik media massa antara lain pesan-pesan yang disampaikan terbuka untuk umum. Adapun komunikasi dari jenisnya, yang pertama ada komunikasi lisan atau tertulis. Dasar dari penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah bentuk pesan yang disampaikan. Pada komunikasi antara pribadi, komunikasi jenis ini yang paling banyak dilakukan. Yang kedua ada komunikasi verbal dan non-verbal. Jenis komunikasi ini berlaku apabila dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan dengan gagasan-gagasan yang timbul akan dikomunikasikan. Informasi mengenai perasaan seseorang dikemukakan secara lisan. Yang ketiga ada komunikasi ke bawah, atas, dan ke samping. Penggolongan komunikasi linear ini didasarkan pada arah aliran pesan-pesan informasi dalam suatu organisasi. Dalam komunikasi ini pada umumnya bersifat formal, menggunakan tata cara dan aturan, sebagaimana dilakukan antara karyawan dan pimpinan organisasi. Pimpinan dalam komunikasinya menggunakan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan kepada bawahan dan karyawannya. Sebaliknya, karyawan dan juga bawahan dalam berkomunikasi dengan pemimpinnya ketika memberi laporan-laporan, pengaduan-pengaduan, dan lain sebagainya tidak menghilangkan derajatnya sebagai bawahan. Sedangkan kesamping antara karyawan dengan karyawan komunikasi bisa berlangsung secara formal dan non formal. Yang keempat ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi dalam organisasi juga dapat digolongkan menjadi formal dan informal. Dasar penggolongan ini adalah gaya, tata krama, dan pola aliran informasi di dalam organisasi. Proses komunikasi formal terjadi ketika informasi dikirim kemudian ditransfer melalui pola hierarki kewenangan organisasi yang sudah diterapkan dalam struktur organisasi, sedangkan informal antara para karyawan terjadi komunikasi yang tidak terbatas dan bebas. Yang kelima ada komunikasi satu arah dan dua arah. Jenis komunikasi ini berbeda dalam hal ada tidaknya kesempatan bagi komunikan untuk memberi reaksi maupun respon dan tanggapan terhadap pesan-pesan dan informasi yang dikirim komunikator. Yang kelima ada tujuan dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi organisasi tentu dalam rangka membentuk saling pengertian atau mutual understanding. Pendek kata, agar terjadi penyetaraan dalam kerangka referensi maupun dalam pengalaman. Adapun fungsi komunikasi organisasi, misalnya proaksi dan regulasi, menentukan tujuan organisasi, menentukan area permasalahan, mengevaluasi performa, memberikan komando, instruksi, memimpin dan mempengaruhi informasi, serta mendapatkan informasi baru, dan juga cara mengomunikasikan sesuatu yang baru dalam sosialisasi dan perbaikan. Yang terakhir, ada etika dalam berkomunikasi. Pentingnya etika dalam berkomunikasi dapat dilihat jika seseorang berkomunikasi, kita tentu lebih menghargai orang yang berbicara dengan sopan ketimbang orang yang berbicara tidak sopan ataupun kasar. Seorang komunikan akan ragu untuk terbuka dengan orang yang memiliki kredibilitas yang rendah.
penyampaian pesan yang tidak valid juga akan menyulitkan seseorang komunikan dalam menangkap pesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas UTS saya dalam bentuk video dengan judul Dasar-Dasar Komunikasi dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Terima kasih juga kepada dosen pengajar Hidayah Asyahri atas bimbingannya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.